Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah tulisan berupa fiksi mini yang merupakan karya saya sendiri. Judulnya adalah Meremehkan Nasihat Nenek. Fiksi mini ini sudah pernah diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Elunar, salah satu penerbit indie. Dan fiksi mini ini berhasil masuk ke dalam 250 fiksi mini pilihan dalam ajang kompetisi pemilihan penulis terbaik Elunar. Baik, sebelum saya membacakan fiksi mini, silahkan bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, saya akan memulai. Judul fiksi mini ini adalah Meremehkan Nasihat Nenek, karya Adela Nuari Abdan Syakuro. Benarkah kebanyakan orang-orang yang hidup di masa sekarang cenderung ilmiah, rasional, filosofis, logis, serta menafikan sesuatu yang sifatnya tak masuk akal seperti mitos dan klinik? Menurutku bisa ya, bisa tidak, tergantung latar belakang dan di mana mereka tinggal. Bagi orang-orang yang tinggal di desa, mungkin kepercayaan akan keduanya terasa sangat kental. Mereka menganggap bahwa keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan kebudayaan, adat, kebiasaan, tradisi, dan merekat kuat dengan nilai-nilai keagamaan. Bagi orang-orang yang tinggal di kota, kepercayaan akan mitos dan klinik cenderung memudar, bahkan perlahan menghilang. Bagi mereka, dua hal itu hanyalah kisah-kisah warisan nenek moyang yang perlu ditinggalkan karena tak selaras dengan perkembangan zaman. Lagi pula, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota membuat keduanya semakin terkikis mati dan selayaknya hilang di telan sejarah. Kini, aku termasuk orang yang tidak percaya dengan mitos dan klinik. Tinggal di kota dan mendapat pendidikan yang cukup membuatku yakin bahwa keduanya merupakan puing-puing rongsokan masa lalu yang lapuk terkena percikan-percikan teknologi mutakhir, hasil dari jerih payah para ilmuwan memaksimalkan potensi akalnya. Salah satu mitos dan klinik yang tak kupercaya hingga saat ini adalah tidak diperbolehkannya membuka pintu ketika ada suara ketukan pintu saat jarum jam menunjukkan angka 12 dini hari. Menurut cerita nenek, ketika mendengar suara itu, sebaiknya yang mendengar pura-pura tidur lelap, seolah tak pernah mendengarnya. Namun apabila tersadar, lalu bangun dan mencoba membuka pintu, maka bisa jadi yang membuka pintu akan melihat penampakan mengerikan. Nenek memang suka sekali menceritakan sesuatu yang tak masuk akal. Terlahir di desa terpencil, membuatnya larut dengan hangatnya cerita-cerita horor dan mistis. Beliau punya banyak sekali cerita dan menceritakan kepadaku saat kecil tatkala aku berkunjung ke rumahnya. Pernah suatu hari ketika sinar mentari mulai menghilang, beliau berkata kepadaku yang hendak pergi bermain keluar rumah, "Nak, jangan bermain di luar saat matahari mulai terbenam. Di sana banyak wewe gombel yang berkeliaran dan siap menculik anak-anak kecil." Dulu, mungkin aku percaya dengan cerita itu. Saat aku dewasa, ternyata hal itu merupakan akal-akalan nenek agar aku tak bermain dan bergegas untuk sholat maghrib, lalu belajar mengaji. Sama halnya dengan cerita ketukan pintu saat dini hari. Mungkin itu juga merupakan akal-akalan dari nenek agar aku tak bertamu dan menerima tamu
ketika hari sudah larut malam. Dahulu hal itu merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan aturan-aturan masyarakat setempat. Suatu malam, kumatikan televisi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 dini hari. Suasana malam hari di sekitar kontrakanku begitu sepi. Hanya ada 2 rumah kosong di depan yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya keluar kota. Biasanya ada beberapa temanku yang numpang menginap di sini, namun nampaknya hari ini tak ada yang datang. Malam begitu sunyi, hingga suara angin sepoi-sepoi terdengar di telinga. Tak ada tanda-tanda kehidupan malam, hanya suara jangkrik yang tampak menghiasi heningnya malam. Kurebahkan tubuh ini di kasur, namun tiba-tiba tok, tok, tok. Suara ketukan begitu nyaring terdengar di telingaku. Aku segera berdiri dan berjalan membuka pintu di depan. Mungkin ada temanku yang datang. Sayang setelah kubuka, tak ada seorang pun yang berdiri di sini. Kulihat di seliling rumah, tak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar, gumamku dalam hati. Kututup kembali pintu, lalu aku menuju ke kamar. Belum sampai merebahkan badan, tiba-tiba tok, tok, tok. Suara itu kembali terdengar. Dan kali ini ketukannya lebih keras. Setengah berlari, aku menuju pintu dan kubuka kembali. Namun tetap sepi, tak ada orang. Bulu kuduku berdiri dan jantungku berdebar kencang. Ku beranikan diri untuk bertanya, "Halo, ada orang di sana?" Tak ada jawaban. Suasana seketika begitu mencengkam. Ku tutup kembali dan kukunci rapat-rapat. Baru saja aku membalikan badan, suara itu muncul kembali tepat di belakangku. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya lebih keras. Kubuka pintu, ternyata sesosok makhluk mengerikan berjubah putih telah berdiri di depanku. Matanya merah, mulutnya bertaring penuh dengan darah, dan rambutnya terurai panjang. Dia tersenyum ke arahku yang berdiri kaku dan tak bisa berlari. Perlahan, dia mendekatiku. Tangannya mencoba menyentuh mukaku. Aku begitu ketakutan hingga tak terasa telah pipis di celana. Hatiku kini menciut, tak sombong seperti tadi. Melihat itu, aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah ini akibat meremehkan nasihat nenek? Bukankah mitos dan segala macam yang berbau dengan klinik merupakan imajinasi semu buatan manusia yang sukanya mengada-ada? Aku terdiam. Sosok mengerikan di depan tersenyum, siap membunuhku dengan kuku-kuku panjangnya. Itu cerita dari saya. Bagaimana? Seram atau tidak? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan cerita ini. Semoga cerita saya bisa menghibur. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.